warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Rasanya tidak salah kalau saya akan buka jumpa kita malam hari ini dengan kalimat Bangkit Garuda. Olimpiade Paris 2024 di depan mata, seperti judul yang juga kami pilih. Karena memang pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan mengupas tuntas kesempatan, kans, peluang dari Timnas U23 yang masih belum tertutup untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika. Selain itu juga pemirsa, kita tentunya akan membahas bagaimana strategi dari Timnas Garuda tentunya pada saat nanti laga kontra melawan Irak. Apakah strategi-strategi ini yang harus diantisipasi dan juga diterapkan? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya baik, kita akan awali jumpa kita dengan melihat kabar mengenai peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 di mana para buruh menggelar aksi yang bertajuk May Day Fiesta di Stadion Madia Senayan. Aksi buruh ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 50.000 peserta aksi. Bertempat di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, aksi bertajuk May Day Fiesta digelar dalam rangka Hari Buruh pada 1 Mei 2024. Masa aksi rencananya akan melakukan long march dari Patung Kuda menuju Stadion Madia di Senayan pada pukul 1 siang. Nah, sekitar 50.000 peserta aksi diperkirakan akan meramaikan acara ini. Dalam May Day Fiesta yang digelar di Stadion Madia akan ada orasi dari sejumlah pimpinan Serikat Buruh serta pidato kebangsaan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekitar ribuan aparat gabungan juga dikerahkan untuk mengamankan acara di Stadion Madia pada hari ini. Selanjutnya, pemirsa, ratusan massa aksi Hari Buruh sempat memblokade Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Penutupan jalan itu sebagai aksi para buruh untuk menuntut haknya. Massa Long March sempat berhenti di Jalan Basuki Rahmat sebagai bentuk protes karena pihak bank yang melakukan PHK sepihak dan belum mendapatkan pesangon. Mengingkari janjinya kepada para buruh hingga sekarang, selanjutnya masa aksi Hari Buruh bergerak ke arah kantor Gubernur Jawa Timur ketika rombongan dari Pasuruan sudah tiba di kota Surabaya, di mana ribuan buruh akhirnya tiba di lokasi aksi orasi yang dipusatkan di sekitar Monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang berada tepat di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Di depan kantor Gubernur, buruh ini terus menggelorakan protes, di mana protes anti Omnibus Law serta menolak upah murah bagi buruh. Pemirsa, Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh. Prabowo mendoakan buruh ataupun pekerja di Indonesia ini dapat semakin maju, sejahtera dan juga kompak menuju Indonesia Emas. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya, agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Ya, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada Rabu pagi, Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram dengan bersepeda mengitari Jalan Terusan Bung Karno. Presiden bersepeda bersama dengan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Presiden juga rombongan ini mengitari Jalan Terusan Bung Karno, tidak jauh dari hotel tempatnya menginap. Sesekali Presiden melambaikan tangan kepada warga yang menantinya di sepanjang jalur sepeda.
Sejumlah warga juga mendapatkan bantuan paket dari Presiden. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden diagendakan akan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, yakni Jalan Inpres di Lombok Barat. Kemudian juga proyek bendungan Tius untuk Kabupaten Sumbawa Barat, serta panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa. Pemirsa, Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Nah, penyidik menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa saksi dan melakukan olah TKP, penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat pada hari ini. Pelaku pembunuhan yang ditangkap tersebut adalah seorang laki-laki berinisial AARN. Saat ini pelaku sedang dibawa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menuju Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, masyarakat Bekasi, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita yang dibungkus di dalam koper di semak-semak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh oleh pelaku di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berkat kerjasama tim dan kecepatan tim gabungan ya dari Subdit Jatanras, di Treskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten, kemudian jajaran Reskrim Polsek Cikarang Barat, bekerja sama juga dengan Satreskrim Polrestabes Bandung, itu melakukan penangkapan di daerah Palembang. Waktu saat penangkapan di Palembang juga dibantu oleh rekan-rekan Polda Sumatera Selatan. Ya, terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah Cikarang. Saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Pemirsa, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polrestabes Bandung membekuk pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV saat memasuki kamar sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Inilah pemirsa detik-detik pelaku dan juga korban ini masuk ke dalam hotel di Jalan Kebon Kawung nomor 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 April 2024, lalu atau sehari sebelum sang wanita yang diketahui bernama Rini Mariani ini ditemukan tewas. Ya pemirsa, dalam rekaman CCTV, keduanya masuk di kamar hotel bernomor 121 pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Sekitar 9 jam kemudian atau pada pukul 18.40 WIB, pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jasad korban. Koper yang sama berisi jasad Rini Mariani, warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Ini kemudian ditemukan warga di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada keesokan harinya atau Kamis tanggal 25 April. Pelaku sendiri kini telah dibekuk oleh petugas gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi, dan Polsek Cikarang dan juga Polrestabes Bandung. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai kasus pembunuhan ini, kita sudah terhubung dengan Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI yang juga sudah bergabung dengan kita melalui daring. Selamat malam Prof. Adrianus. Selamat malam Mbak.
Baik, Prof. Adrianus, kita memang masih menantikan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian yang didapatkan dari pelaku. Entah itu motifnya, niatnya, kemudian juga berbagai macam hal yang menyebabkan pembunuhan ini terjadi. Tapi Prof. Adrianus, kita lihat banyak sekali kecenderungan saat ini pelaku pembunuhan mengajak calon korbannya untuk menuju hotel. Apakah memang hotel ini sebagai tempat yang cukup lebih mudah bagi para pelaku pembunuhan untuk melaksanakan niatnya dibanding lokasi-lokasi lainnya termasuk juga mungkin rumah korban ataupun juga rumah pelaku, Prof. Adrianus? Yang penting sebetulnya bukan soal hotelnya, tetapi lebih kepada apakah tempat itu dikuasai. Dengan kata lain, pelaku berada dalam situasi in control ya, dengan apapun yang masuk dan keluar di daerah tersebut. Nah, jika hotel pun, jika kemudian lalu di kamar hotel itu misalnya ada orang lain atau diketahui bahwa ada kamera, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Namun kalau dia lalu yakin bahwa di situ dia bisa melakukan sesuatu perbuatan pidana ya tanpa diketahui, maka itu akan dilakukannya. Seperti juga banyak orang yang melakukan pembunuhan, mutilasi di rumahnya karena tadi dia in control dengan situasi seperti itu. Demikian. Oke, Prof, tapi kan kalau kita lihat ya di layar ini sebenarnya dari hotel bisa dibilang tidak aman ini, Prof. Terlihat sekali dari rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk bersama siapa, bahkan keluar menjinjing koper. Ini kan sebenarnya kalau secara psikologis seharusnya tidak aman begitu bagi pelaku, Prof. Betul sekali. Jadi memang ini ada semacam ilusi rasa aman juga gitu ya. Si pelaku karena merasa pede, saya tidak mau mengatakan karena bodoh juga gitu, tapi paling nggak merasa pede bahwa dia tidak diketahui dan pengelabuan ya melalui koper itu menjadi satu hal yang cukup meyakinkan untuk sementara minimal bahwa dia bisa pergi melanggang kangkung dengan aman. Sejauh ini memang ada modus baru ya. Pertama, kalau pembunuhan itu tidak dilakukan dengan bantuan koper, yang kedua kardus ya. Masih ingat kita beberapa kasus itu korbannya dimasukkan dalam kardus, dimutilasi pula. Ada yang kemudian dimasukkan dalam peti gitu ya. Atau yang ketiga, yang keempat adalah dimasukkan dalam lubang dan dicor. Pada dasarnya sama esensinya, yakni menyembunyikan korban, menghilangkan jati diri, dan membuat si pelaku untuk sementara aman. Tidak harus lari, tidak harus meninggalkan pekerjaannya, tidak harus meninggalkan keluarganya. Nah, lalu dia semacam buying time ya, membeli waktu begitu. Nah, dengan demikian diharapkan lalu si korban sudah membusuk, hilang, dan kemudian lalu tidak ada orang yang memberi perhatian. Sayangnya, nah seperti halnya pada kasus ini, si pelaku ini nampaknya ceroboh nih, meletakkan jenazah korban itu sembarangan gitu ya, tidak dengan dilarung, tidak dengan dimasukkan dalam lubang ya, tapi sembarangan. Alhasil kemudian segera menimbulkan bau, orang curiga, dan kemudian lalu bisa dilakukan proses-proses lidik sidik dan penangkapan terhadap pelakunya. Begitu. Ya baik, Prof. Adrianus, memang pihak kepolisian ini belum mengungkap apa hubungan dari pelaku dengan korban. Tapi apakah kalau kita melihat begitu mudahnya pelaku ini mengajak korban untuk bisa masuk ke kamar hotel, dan kita lihat juga seperti apa kedekatan mereka dari gambar CCTV yang kita lihat. Sementara mungkin bisa kita simpulkan apakah kemudian pembunuhan seperti ini dengan jenis ini termasuk juga menghabiskan, menghilangkan barang bukti dengan mutilasi biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat dengan korban, Prof. Terlepas dari itu, sebetulnya tadi saya katakan bahwa mengapa si pelaku memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban dan kemudian lalu menghilangkan dengan cara membungkusnya, memasukkannya dalam koper, agar kemudian dia sebagai pelaku tidak harus pergi. Sebetulnya itu posisinya. Jadi pada saat pelaku melakukan itu kan ada dua opsi kan. Dia yang lari, segera segera pergi entah kemana, atau dia tidak harus lari, tidak harus tetap seperti orang biasa saja. Tinggal korbannya yang kemudian dia putus hubungannya dengan cara tadi dia buang, dia mutilasi, dia hilangkan jati dirinya, dimasukkan dalam koper dan seterusnya. Nah, si pelaku ini memilih itu. Nah, kenapa pelaku memilih itu? Dari berbagai data yang ada, nampaknya ada kaitannya dengan dua hal. Pertama, si pelaku memiliki tanggung jawab sosial. Dia adalah kepala keluarga, dia adalah suami, dia adalah karyawan di mana gitu ya, sehingga dia lebih memilih untuk tetap melangsungkan pekerjaannya dan lebih memilih untuk korbannya yang kemudian dia buang. Dan yang kedua, dia memang berhitung-hitung bahwa kalau dia pergi, dia lari, dia tidak tahu harus kemana, dia tidak mampu hidup sendiri begitu ya, maka lebih bagus dia memilih untuk menghilangkan korban, antara lain dengan tadi memasukkan dalam koper dan kemudian membuangnya entah kemana begitu. Prof, ini kan kalau kita melihat dari kacamata orang awam ya, membunuh saja ini sudah aksi yang berat sekali, apalagi memutilasinya untuk bisa dimasukkan ke dalam koper begitu jasadnya ya, Prof.
atau dimasukkan ke dalam koper begitu maksud kami. Ini bagaimana ya Prof kemudian bisa menyelami mungkin psikologis dari pelaku kok dari sisi pikirannya apakah ini memang hanya di drive gitu ya, dimotivasi hanya untuk menghilangkan jejak dari jasad atau bagaimana menyelaminya nih Prof? Ya paling tidak dari data yang ada Indonesia cukup punya kasus ya, kasus mutilasi lalu yang didahului dengan pembunuhan, maka pelakunya semuanya memiliki kesadaran diri, intelektualitas yang cukup. Dengan kata lain dia bukanlah orang yang kita katakan sebagai gila atau abnormal. Nah, dia membutuhkan dua hal ya. Yang pertama adalah dia harus punya ruangan di mana dia betul-betul bisa mengontrol situasi. Biasanya juga ruangan itu harus punya pengairan ya atau kamar mandi yang bagus ya agar kemudian dia bisa membuang bekas darah ya dari korban. Dan yang kedua adalah dia harus punya cukup waktu. Karena tindakan membunuh, tindakan memutilasi, tindakan memasukkan dalam kardus, koper dan seterusnya, itu butuh waktu. Maka kalau dia punya dua itu, maka kemudian dia lebih memilih untuk melakukannya entah di hotel, entah di rumah gitu ya, hingga kemudian pembunuhannya sukses. Begitu. Baik, Prof. Adrianus, kalau kita melihat kecenderungannya sepertinya pelaku pembunuhan ini sudah mempersiapkan, merencanakan tindakannya dengan begitu matang ya Prof. Karena kalau kita lihat dia memilih lokasi, di mana lokasinya, kemudian dia bahkan juga membeli koper dan sebagainya. Artinya step by stepnya sudah betul-betul ia perhitungkan termasuk konsekuensinya. Begitu Prof. Adrianus. Betul sekali, makanya kemudian kalau yang bersangkutan diganjar dengan pasal-pasal pembunuhan berencana dengan ancaman mati, saya kira wajar juga ya, karena dalam konteks hukum, ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang khusus dan khas ya, misalnya mengajak orang ke kamar secara khusus, membeli koper, ya itu aja sudah hal-hal yang khusus dan khas kan. Ngapain membeli koper kalau kita tidak berpergian misalnya, gitu. Maka masuklah konteks perencanaan itu dalam memahami tindakannya, hal mana kemudian dituangkan dalam konteks dakwaan bagi yang bersangkutan, begitu. Baik, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu, Prof, bagaimana informasi terbaru terkait kasus akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Selamat malam, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi. Semua pemain kami sudah bekerja sangat keras, jadi berikan banyak dukungan agar kami bisa memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga. Ayo pergi ke Paris. Kalimat ini disampaikan oleh pelatih Sinteyong, disampaikan kepada media, menceritakan apa pernyataan dari Sinteyong kepada para pasukannya dan juga apa harapan dari Sinteyong kepada publik Indonesia, kepada para penikmat bola untuk terus berikan dukungan. Jangan sampai patah semangat, walaupun kemarin kita gagal melangkah menuju final, tapi asa itu masih ada, harapan untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris 2024 ini juga masih tak terbendung, masih terbuka luas. Untuk bisa menyoroti mengenai hal ini, khusus kami datangkan di Apa Kabar Indonesia Malam para legenda. Ada Bang Fenar Huta Barat yang ini semua dilibas habis. Ngomongin futsal ayo, ngomongin sepak bola ayo. Bang Feve, gimana kabarnya? Kabar baik, Bang Mufi. Bang Mufi sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Baik, selain Bang Feve juga kita sempat berbincang dengan sosok yang satu ini yang luar biasa analisanya, dan kemarin kita juga dengarkan bagaimana pandangannya sebelum Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Semoga pesan dari Bang Hadiman Koto juga sampai ke para pemain di sana sehingga semangat menyambut partai yang akan berlangsung pada esok malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hadiman. Waalaikumsalam Putri. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mentor nih. Ini luar biasa, mentor ini. kita semua, Iya. ya kan? Mentor semua era. Bang Hadiman, Iya. kalau kita lihat kemarin Indonesia berharap menuju final, Iya. sehingga kemudian bukan hanya bisa bertarung memperebutkan gelar di Piala Asia U23 yang belum pernah kita dapatkan, tapi juga dengan aman langsung mendapatkan tiket Olimpiade. Tapi kalau saat ini masih ada satu partai lagi untuk bisa berjibaku Indonesia untuk bisa mendapatkan peluang bermain di Olimpiade, Bang Hadiman. Ya, kita kandas ke final, tetapi kita punya asa tetap untuk apa? Olimpiade Paris. Dan ini sekarang, besok akan menjadi jalan kedua kita untuk bisa tiba di Paris. Lawannya adalah Irak. Betul. Dan kalau kita menang lawan Irak, kita tiba di Paris, Olimpiade. Dan kita akan bertarung dengan Argentina, Maroko, dan juga Ukraina. Betul. 2-3 game yang dimainkan di kota Lyon dan di kota Nice pada bulan Juni nanti. Saya berharap kita bisa tiba. Dan saya berharap tentu untuk bisa tiba di Paris, di kota Lyon dan juga di kota Nice, penentuannya adalah besok. Betul sekali. Dan kita harus bisa mengalahkan
Irak. Yes, kita kalah lawan Uzbekistan. Tetapi Putri, kita melihat asa kita tetap ada. Betul. Kita bisa mengalahkan Irak dan itu adalah keinginan banyak orang. Pastinya. Keinginan Sintayong. Walaupun kondisi internal tim itu plus minus. Kita kehilangan Rizky Ridho. Betul, itu minusnya. Tetapi kita kedatangan kembali Rafael William Struijk. Betul. Ini itu menarik. Plusnya. Oke. Baik, bicara soal plus minus rasanya kita juga tidak bisa lepas Bang Vivi dari masalah motivasi. Plusnya adalah mungkin para pemain kita termotivasi untuk ini hidup mati sehingga ini bisa dapatkan tiket ke Olimpiade. Tapi minusnya Bang Vivi, saya yakin Bang Vivi juga sebagai mantan pemain nanti bisa berbagi cerita. Setelah kalah kandas di pertandingan sebelumnya untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan berikutnya, seperti apa kondisi mental para pemain ini? Iya, saya setuju ya. Paling tidak memang mentalnya harus kembali bisa dipompa ya. Mereka mengembalikan mental lagi seperti di pertandingan sebelumnya. Karena saya pikir memang sangat terpukul para pemain, terlihat sekali ya. Itu dia. Apalagi memang ketika pada saat gol dari pemain kita itu dianulir Ferrari ya. Dan akhirnya semua itu permainan berubah secara total. Semua pemain itu merebut bola itu seperti ngelihat ya seperti musuh yang harus dihantam-hantam ya. Dan itu akhirnya terjadilah sehingga akhirnya kartu merah dari Rizky Ridho. Nah ini mungkin menurut saya di mana setiap kondisi dalam permainan ketika apapun keputusan wasit bagaimanapun juga pemain harus bisa menerima itu. Walaupun itu tidak enak bagi tim. Karena apa? Ketika pemain itu sudah rusak mentalnya akan mempengaruhi semua aspek. Yang namanya game plan tidak akan berjalan, ya Bang ya. Dan itu semua pasti akan berpengaruh. Nah ini menurut saya bagaimanapun juga pasti ada mungkin sesi bagi tim kepelatihan untuk kembali memompa para pemain untuk bisa kembali kepada mental sesungguhnya karena tujuan terakhir adalah Olimpiade. Kekuatan mental penting Bang Hardiman, apalagi kemudian harus sejalan dengan yang namanya kematangan emosi saat di pertandingan. Setelah kemarin kemudian gol dianulir, kelihatan mental drop Bang Vivi katakan juga. Apalagi salah seorang pemain kita mendapatkan kartu merah, kemudian juga cetak gol bunuh diri. Seperti apa Bang Hardiman melihatnya? Belum matang secara emosi kah atau bagaimana? Saya lihat itu, kematangan secara emosi itu belum prima dalam skuad kita. Labil. Dan ini terjadi ketika pressing tinggi dari skuad Uzbekistan. Dari sejak menit pertama ini mengakibatkan penampilan Indonesia itu beda. Seperti kita mengalahkan Australia. Seperti kita membantai Jordania. Seperti kita tampil dengan seperti tim kelas Eropa melawan Korea Selatan. Tidak kelihatan lawan Uzbekistan. Ini menjelaskan bahwa kematangan secara tim itu belum sempurna. Tapi oke, ini adalah satu pelajaran yang sangat mahal yang didapatkan oleh skuad Sintayong. Dan interval waktu 2 hari sebelum tiba besok melawan Irak, Sintayong sudah bisa melakukan apa yang terbaik untuk skuadnya. Sudah bisa mendesain bagaimana komposisi terbaik untuk skuadnya. Baik, ada waktu 2 hari tersisa sebelum akhirnya para pemain recovery, Bang Vivi. Saya yakin yang dimasukkan recovery ini adalah yang dibutuhkan juga, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Itu yang penting. Tapi cukup nggak Bang Vivi 2 hari? Nanti Bang Vivi bisa jelaskan dari sudut pandang mantan pemain, termasuk Bang Hardiman juga, karena betul-betul butuh kekuatan mental para pemain kita ini saat berhadapan dengan Irak. Setelah jeda, kami sudah kembali. Ya pemirsa, kita tahu bahwa kinerja wasit ini tentunya akan sangat menentukan bagaimana kemudian langkah dari timnas kita, skuad kita pada saat bertanding nanti. Apalagi kalau kita bisa kilas balik ataupun flashback bagaimana keputusan wasit ini juga sangat berpengaruh bahkan terhadap mentalitas timnas skuad kita. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya terlebih dahulu untuk Anda. Nah ini dia pemirsa yang merupakan wasit Majid Al-Shamrani yang merupakan wasit utama pemirsa. Ini Majid yang akan ditunjuk sebagai wasit asal Arab Saudi yang sebelumnya juga memimpin laga Garuda versus Australia yang juga berakhir dengan kemenangan Indonesia. Bung Feve ini juga sudah bersama kita. Ini sedikit profil langsung ya dari wasit Indonesia U23 versus Irak nanti. Usia 34 tahun, sejumlah catatan ini seperti memimpin final sepak bola SEA Games 2019. Kemudian juga kita ketahui ini nanti akan langsung bertugas ya pada saat laga Indonesia versus Irak nanti. 3 kali juga pimpin laga di Liga Champion Asia. Nah, boleh sedikit komentarnya, Bung, ini nanti akan bertugas ya pada saat laga nanti.
Ya, saya pikir kalau kita lihat dari catatannya, saya pikir ini sangat profesional sekali ya sebagai seorang wasit. Dan walaupun memang kita melihat ketika pada saat melawan Australia kita sempat mendapatkan penalti ya, ketika memang Komang ketika itu dianggap melakukan pelanggaran handsball, ya ini dia. Kita lihat ditunjuk penalti dan akhirnya beruntung kita lihat ini Hernando bisa melakukan blocking dengan baik ya. Artinya siapapun yang memimpin, tentunya para pemain Indonesia harus memang siap dari segi mental. Karena memang kadang-kala memang keputusan wasit itu mungkin menurut kita, pandangan dari tim kita sendiri, itu akan sangat merugikan. Tapi pasti juga setiap tim yang berhadapan dengan Indonesia akan merasakan hal yang sama pastinya ya. Ketika wasit mungkin dianggap tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Contohnya lah, seperti kalau kita membahas masalah gol dari Korea Selatan sendiri yang dianulir. Karena ada offside yang persis itu juga seperti pasti tentunya sangat mempengaruhi mental sekali. Betul, dan tapi kita lihat bagaimana akhirnya para pemain dari Korsel pun bisa melupakan kejadian itu dan mereka bisa bermain lepas lagi. Oke, mungkin dari pengalaman Bung sendiri, apakah mungkin juga pada saat flashback dulu ya, pernah ada keputusan-keputusan yang saat itu muncul, kita kan sebagai pemain tentunya tidak bisa melihat situasi langsung ya, karena itu kan ada wasit VAR juga yang melihat bagaimana kemudian ada pelanggaran atau tidak, tapi mentalitas itu kan sangat berpengaruh. Betul. Waktu itu seperti apa pengalamannya? Ya, sekarang kita berbicara, ini pertandingan ini memang pertandingan internasional di mana memang sekarang sudah ada namanya regulasi, itu adalah VAR yang memang itu dibutuhkan untuk membantu kinerja wasit di lapangan. Jadi memang saya pikir memang sekarang ini kita harus bisa bagaimana lebih bersikap profesional dalam lapangan sehingga tidak merugikan buat diri kita sendiri dan juga bagi tim. Nah, kalau berbicara mental, tentunya ketika memang ada kendala-kendala yang kita rasakan ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, pasti akan menjatuhkan mental kita. Ujung-ujungnya mungkin game plan tidak bisa berjalan dengan baik, instruksi pelatih tidak bisa dijalankan, semua kondisi dalam pikiran ini adalah emosi, itu mungkin menjadi permasalahan dalam diri kita dan ini akan mempengaruhi tim. Nah, makanya harapannya pasti akan ada evaluasi sehingga kejadian kemarin melawan Uzbekistan ini bisa diperbaiki sehingga akhirnya pada saat lawan Irak ini kita memang mengerti bahwa tujuan kita untuk Olimpiade harus lebih baik lagi mentalnya. Oke, bicara mengenai pertandingan pada saat melawan Uzbekistan, ini kan wasit VAR Thailand ini yang cukup viral juga ya, Bung ya. Kita akan hadirkan langsung, mungkin para pemirsa ataupun netizen ini juga tahu karena sudah mungkin ada yang bersilaturahmi juga ke sosial medianya juga ya dari kemarin ya. Kita hadirkan pemirsa, ini dia profil dari Sivakorn Puudom, ini merupakan asisten wasit VAR versus RI atau versus Irak, ini dari Thailand, usia 36 tahun. Sejumlah pengalamannya pemirsa, wasit kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sejak 2015, wasit Liga Champions Asia sejak 2019, kemudian 169 kali pimpin laga di Liga Thailand maksud kita. Bung, langsung boleh dikomentari, ini kan yang sangat viral ya. Iya. Dan ini luar biasa ya kalau kita bagaimana pengalamannya ya, experience sangat luar biasa. Saya pikir secara pengalaman tidak usah diragukan lagi ya. Tapi memang ya kadang-kala itu yang saya katakan tadi, ketika memang kita merasa kita dapat kerugian atas kepemimpinan wasit dan ini akhirnya semua itu menjadi kekesalan yang memang kita lampiaskan, termasuk ini kepada juga wasit VAR ini. Kalau setahu saya di dalam ruangan VAR itu bukan hanya ada satu wasit ya, tentunya itu ada beberapa wasit ada juga. Ada beberapa ya? Iya betul, yang mungkin yang memberikan pandangan kepada wasit di lapangan dan kembali yang memutuskan adalah wasit lapangan seperti itu. Nah, kalau memang menurut saya siapapun dia wasit yang ada di VAR atau yang ada di dalam lapangan, pemain harus fokus dengan pertandingan. Jadi semua kendala yang lapangan itu biar wasit yang menentukan. Tapi ya memang wajar yang namanya kesalahan, apalagi kan anak-anak muda semua ya, anak U23 mungkin dari segi mental masih sedikit labil sehingga akhirnya mempengaruhi cara permainan mereka. Oke, ini sedikit kontroversi juga Bung dari wasit Sivakorn Puudom ini ketika jadi wasit VAR laga Indonesia, khususnya pada pertandingan Qatar U23 versus Indonesia U23. Salah satunya adalah hadiah penalti untuk Qatar karena Rizky Ridho dianggap menyikut lawan di kotak penalti. Kemudian juga adanya kartu merah untuk Sananta karena dianggap melakukan tackle keras. Kita akan hadirkan dulu video selengkapnya pemirsa. Nah, ini dia nih pada saat dilakukan itu ya. Oke, Bu Pepe ini gimana nih? Ya, kalau secara pandangan kita sebagai penonton ya, kita melihatnya memang mungkin ini tidak terlalu berbahaya pelanggaran yang dilakukan. Memang kalau kita lihat ada gestur dari Rizky Ridho memang agak sedikit mendorong, sehingga akhirnya pada saat ada protes, yang saya sangat sayangkan adalah ketika pada saat protes dari Qatar ini aja nih, dan akhirnya wasit terpengaruh untuk melihat VAR, dan akhirnya inilah keputusan yang diberikan adalah penalti. Jadi sebenarnya pemain ini harus bersikap seperti apa sih untuk bisa menjaga emosi, mengontrol emosi pada saat di lapangan, karena kan
ya pasti ini terbawa nih, ya. Lihat, nah, kita lihat itu ada gerakan tangan dari Ridho, ya. Itu nampaknya emang agak ya sedikit ya. Nah, itu seperti mengenai wajah dan akhirnya juga pemain ini terjatuh dan ada dorongan memang sedikit dari Ridho. Inilah mungkin yang akhirnya keputusan dari wasit VAR pun menyatakan bahwa memang Ridho bersalah. Tapi kadang sebagai pemain itu refleks atau memang kadang-kadang sengaja dilakukan karena kesal juga bercampur begitu? Betul. Ini situasional ya dalam lapangan ya. Kita tahu memang Ridho adalah pemain belakang. Dia harus menjaga area penalti itu supaya clear, tidak sampai pemain bisa mencetak gol di sana. Dan mungkin ketika Ridho hanya melihat bola dan tidak melihat pergerakan dari pemain, bisa ya hal ini terjadi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, yang namanya dalam permainan sepak bola ini, apapun yang terjadi secara cepat dan kita tidak mengerti itu apakah akan jadi pelanggaran. Dan ini memang yang sangat disayangkan adalah di pertandingan ini ada VAR. Nah, jadi akhirnya wasit memutuskan itu adalah terpancing penalti. juga wasitnya ya. Iya. Oke, dari situ kita akan lihat juga tentunya pertandingan yang sangat mengecewakan bagi kita ya. Tentunya pada saat Indonesia melawan Uzbekistan, tendangan bebas Indonesia dibatalkan karena pemain Uzbekistan dianggap lakukan tackle bersih. Kemudian juga, nah ini dia, gol Ferrari yang dianulir nih Bung, karena Sanantai di offside dan juga kartu merah Rizky Ridho yang dianggap lakukan gerakan tambahan yang kasar. Ini kan ada juga yang kemudian beranggapan ya, kalau saat sudah dilakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan nanti akan sangat mempengaruhi mentalitas langsung dari pemain. Ini penjaganya bagaimana? Karena kan instruksi dari pelatih juga jadinya kita tidak fokus. Ini sambil kita hadirkan ya videonya ya Bung ya. Ya kalau kita lihat memang di sini ya ini bersih ya. Bersih memang kita lihat memang bola terkena kaki dari pemain Uzbekistan ya. Dan memang ini arah lari dari Witan kalau saya tidak salah ini memang sudah mengarah keluar dari area kotak penalti ya. Sehingga memang wasit ya pertama wasit meniup itu seakan-akan itu adalah penalti. Tapi ketika dia melihat dari VAR sendiri ternyata memang itu bukan merupakan penalti ya. Jadi bagaimanapun menurut saya ini keputusan wasit ya enak tidak enak ya saya katakan ini memang benar seperti itu. Oke. Nah kita akan langsung ya silakan dilanjutkan Bung. Tapi boleh mundur sedikit. Nah oke. Ya ini ya sama juga ya seperti gol Ferrari ini. Ini kalau kita lihat gol ini hampir sama seperti kejadian dengan gol Korea sebenarnya. Ketika Korea mencetak gol pertama ke gawang kita, ada pemainnya juga yang tertinggal dengan jarak yang sangat sedikit ya. Kaki yang juga hampir sama kayak Ferrari dan akhirnya itu dianulir. Ini sama persis ya. Bahkan kejadian juga hampir serupa seperti ketika kita lawan Korea Selatan. Setelah kita tertinggal juga akhirnya pemain kita pun kartu merah. Begitupun juga dengan striker dari Korea yang memang mendapatkan kartu merah. Ini kan ada istilah bola boleh lewat tapi lawan itu jangan sampai lewat gitu ya. Itu apakah maksudnya jangan-jangan jadi terpancing emosinya untuk ya itu tadi. Mungkinkah seperti itu terjadi di lapangan juga, Bung? Ya kalau saya lihat sih mungkin ketika pada saat melawan Korea, ketika melawan Jordania dan juga Australia, ini karakter kita berbeda. Saya pikir di sini Indonesia ketika kita bermain lawan Uzbekistan, kita sangat sulit untuk bisa menguasai bola karena pressure yang begitu baik dari tim Uzbekistan, sehingga akhirnya kita bermain ini seperti ngejar-ngejar bola aja di lapangan, sehingga akhirnya membuat emosi kita tuh pasti akan naik. Semakin terpancing. Semakin terpancing. Dan kita lihat bagaimana setelah gol pun dianulir, semua pemain akhirnya terlepas kontrol dalam permainan. Kita lihat bagaimana Marcelino juga bermain untuk ngambil bola agak sedikit menurut saya keras dan kasar. Sama juga halnya mungkin seperti kita lihat bagaimana juga ada kejadian Witan juga mengambil bola juga agak sedikit keras gitu kan. Itu yang membuat akhirnya yang memang harus dijaga bagi setiap pemain untuk bisa meredam emosi. Oke, nah kita akan kemudian langsung memantau juga ya dari Qatar langsung. Kita akan bergabung dan juga melihat bagaimana sih dukungan langsung dari supporter Indonesia yang berada di Qatar. Nah, ini sudah bergabung bersama kita Bung Vidi, apa kabar? Selamat sore Mbak Putri, selamat malam Mbak Putri. Oke, Bung, ini bagaimana sih kemudian nanti menjelang pertandingan masih berlangsung esok hari ya, tapi kan tentunya dukungan pasti terus diberikan tentunya dari supporter Indonesia. Bagaimana nih persiapannya dari supporter Indonesia di sana? Ya, persiapan seperti biasa, kita selalu mengkoordinasikan preparation semuanya. Ya, seperti mulai dari pertama yang paling pasti sebelum persiapan itu semua kan kita harus punya tiket ya. Of course dari semuanya ini kita sedang melakukan blocking tiket dan sekarang masih in progress. Blocking tiket itu tujuannya agar kita bisa bersama-sama untuk support timnas di dalam di blok yang sama. Kedua, seperti biasa kita juga mempersiapkan semua seperti alat-alat bendera, banners, dan juga drums untuk support timnas kita.
Ya, selain itu juga banyak masyarakat lainnya juga mulai, karena ini pertandingan terakhir, jadi dari supporter sepertinya semuanya akan all out untuk mendukung timnas kita dengan tujuan akhir yaitu Paris 2024 selain juara 3, insyaallah. Amin, 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 Bung. Jadi betul ya, berarti udah all out semua, tentunya segala persiapan dilakukan. Kurang lebih nanti akan ada berapa orang ini yang nanti akan ikut? Sebenarnya untuk match perebutan juara 3 ini saya rasa sedikit challenge karena sebelumnya Indonesia selalu mendominasi untuk penonton, selalu mendominasi, bahkan quarter final, semifinal mendominasi sekitar mungkin 90% ya dari total spectator sekitar 9 ribuan. Jadi karena ini lawannya Irak ini cukup banyak juga yang tinggal di sini dan juga berdekatan juga ya dengan Qatar, tidak terlalu jauh. Jadi saya rasa tetap kita akan mendominasi dari diaspora di sini akan mendominasi, tapi akan sedikit berkurang gitu karena supporter dari Irak juga saya rasa akan sedikit banyak juga dibandingkan yang tim-tim lainnya. Oke, kita harap ini masih terjaga terus staminanya tentunya. Bung, bagaimana kemudian nanti nih dari supporter Indonesia yang berada di sana, ini kan tentunya pertandingan yang akan sangat menguras emosi ya. Kalau Bung Feve juga pasti nanti akan merasakan, apalagi kita yang nonton dan juga supporter yang berada di sana. Menjaga mentalitas tentunya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Tapi bagaimana sih kemudian menjaga tetap kondusif begitu dari supporter ini? Kalau kita selalu, maksudnya alhamdulillah sih so far kita selalu kontrol ya, maksudnya dari segi manner kita selalu kontrol. Adapun kita selalu mengingatkan each other gitu. Kalau jika ada yang melenceng sedikit dengan kata-kata tidak baik, kita reminder. Bahkan kita selalu reminder di dalam grup WhatsApp sendiri, karena kita punya supporter base Garuda Qatar. Kita selalu reminder untuk tetap santun dan bersahaja untuk mendukung timnas kita. Baik, kita harapkan pertandingan ini berjalan dengan lancar dan tentunya Indonesia ini bisa memetik kemenangan. Terima kasih sekali lagi Bung Vidi sudah bergabung bersama kami. Amin, amin. Sehat selalu. Terima kasih. Oke. Bung Feve, jadi ini kan kita nanti akan melawan Irak. Ini kan sudah sering ya Indonesia akan bertemu dengan Irak. Bagaimana ini menjaga mentalitas karena jangan-jangan mungkin dari karakter lawan timnas Irak ini juga mungkin sama panasnya, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak terhindarkan, menjaga mentalitasnya bagaimana? Iya, kalau kita sedikit berbicara masalah statistik pertemuan ya, apalagi kalau kita bisa bicara masalah kehadiran Irak di AFC U23 ini, mereka sudah 6 kali tampil di partai final di AFC U23 ini, dan mereka itu pernah menjuarai di tampilan pertama AFC U23 di tahun 2013. Dan saya pikir ini bukan tim yang juga begitu gampang bisa dikalahkan. Artinya memang Irak ini ya, tim-tim Timur Tengah ini pasti akan tampil sangat luar biasa. Mungkin dengan postur yang cukup tinggi. Cuman perbedaannya mungkin kalau kita lihat dengan Uzbekistan. Uzbekistan ini postur bagus, cara main Eropa, tapi kecepatannya Asia. Cukup berbeda. Makanya kita agak sangat sulit menghadapi. Kalau untuk melawan Irak, saya pikir apapun Indonesia harus kembali tampil sesuai dengan tracknya. Seperti ketika melawan Korea juga, dan harapannya semua yang diberikan oleh Coach Sintayong, game plan-nya sesuai dengan apa yang bisa dijalankan pemain, dan kita mendapatkan hasil positif, lolos ke Olimpiade. Oke, nanti bisa diperdalam lagi Bung Feve, nanti bisa bergabung lagi tentunya bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber untuk tentunya semakin memperdalam bagaimana strategi Indonesia pada saat melawan Irak nanti. Namun usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Tadi malam kan Bapak nobar. Nobar kan dengan timnas Pak, tapi kan sayangnya nonton bareng. Mana Pak, kemarin pada akhirnya gagal ke final meskipun ada banyak drama-drama. Pak, ke depannya harapannya apa sih? Dua pertandingan itu pasti akan menang dan kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya timnas U23 memang belum kemenangan, dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih 2 kali diperebutkan di juara 3-nya, dan kalau ya kita harapkan
bisa masuk, kalau tidak masih ada pertemuan lagi nanti dengan dunia dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade, insya Allah ya. Pak, sedikit target Pak untuk Pak Menteri Pak. Presiden Jokowi begitu yakin Timnas U23 kebanggaan kita bisa menembus dan juga bisa berlaga di Olimpiade 2024. Sama dong seharusnya sama kita para supporter, para pecinta Timnas yang akan selalu memberikan dukungan. Nah, kita punya narasumber satu lagi yang akan juga bercerita mengenai Timnas U23, punya pandangan tersendiri karena yang satu ini adalah merupakan mantan pemain dan juga pernah memperkuat Timnas. Dulu saya nonton narasumber yang satu ini main di Arema, di Persib, di Kukar, kemudian juga di PSM Makassar dan juga melihat bagaimana sosok yang satu ini memperkuat barisan pertahanan yang ada di tim nasional kita. Sekarang sepertinya sudah fokusnya berubah, konsen mau jadi pelatih katanya. Ada Bang Zulkifli Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, selamat malam. Gimana kabar? Bang Zul? Bang Zul sepertinya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suara Bang Zul. Ya, halo ya. Bang Zul, gimana kabar? Ya, Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Zul, ya terus mengikuti ya Timnas U23 ini, menyaksikan setiap pertandingan? Iya. Ya, nonton terus ya Bang, setiap pertandingan Timnas U23? Iya. Oke, Bang Zul, ini gimana melihat kans dari para pemain Timnas kita? Kemarin kan kita sudah mendapatkan cobaan yang begitu berat dari Uzbekistan. Besok malam itu akan berhadapan dengan Irak. Waktu istirahatnya hanya sekitar 2 hari. Bagaimana kemudian melihatnya? Cukup nggak istirahat ini untuk para pemain recovery fisik dan juga mental, Bang Zul? Iya, kalau saya melihat sih kalau dari, maaf ya, kalau dari ilmu kepelatihan memang waktu 2 hari itu sudah cukup lumayan. Apalagi memang seorang atlet itu dibutuhkan 48 jam waktu recovery, dan itu dengan 2 hari ini saya pikir cukup. Tetapi saya melihat di sini adalah bukan mengenai recovery mereka, tetapi mengenai mental, ya, mengenai mental. Apalagi di pertandingan kemarin secara mental memang kita sangat terpukul ya mengenai hasilnya. Terus ada beberapa keputusan wasit yang cukup kontroversi. Itu mungkin pelatih harus lebih fokus ke pengembalian mental mungkin ya. Artinya walaupun ini hanya perebutan tempat ketiga, tetapi ada target yang kita harus capai, yaitu bagaimana supaya tim ini bisa lolos ke Olimpiade. Betul, punya target. Target ini kan harusnya jadi motivasi berlebih begitu kan, Bang Zul? Bisa nggak kira-kira motivasi seperti ini menjadi dorongan bagi para pemain untuk menguatkan mental mereka, untuk mentalnya bisa kembali saat berhadapan dengan Irak nanti, Bang Zul? Bisa, apalagi kemarin dengan adanya dukungan langsung oleh Ketua Umum kemarin yang secara langsung yang datang ke locker room ya, memberikan arahan kepada seluruh pemain untuk kembalikan mental mereka, untuk lebih cepat bangkit lagi untuk memperebutkan tempat ketiga. Bukan berarti kita tidak lolos ke final, bukan berarti misi kita gagal, enggak. Saya pikir dengan pencapaian sekarang pun bisa dikatakan sangat bagus ya, di luar dari ekspektasi semua orang. Apalagi di target awal kan kita hanya ditargetkan untuk bisa tembus 8 besar, tetapi dengan tembusnya kita semifinal ini pencapaian yang luar biasa. Baik, ya baik, Bang Feve, recovery mentalnya menjadi hal yang paling penting untuk para pemain kunci besok. Ada juga mungkin yang harus disoroti, pemain nggak trauma sama wasit, pemain nggak trauma juga dengan VAR, itu sehingga kemudian bisa bertampil lepas pada esok malam, Bang Feve. Iya, ini kembali masalah psikologis ya. Kalau saya pikir psikologis dari setiap pemain ini ya memang sangat penting untuk bisa kembali dipompa, terutama juga mental. Dan saya melihat di sini bagaimanapun juga sosok seorang pelatih itu sangat penting untuk bisa kembali memompa semangat juga psikologis pemain, sehingga akhirnya mereka bisa melupakan semua yang kejadian di partai sebelumnya melawan Uzbekistan. Dan saya melihat memang itu sangat penting. Saya setuju dikatakan oleh Bang Zul ya, bahwa memang dari segi permainan mungkin atau juga dari segi stamina recovery mungkin nggak terlalu banyak masalah, tapi emang masalah mental yang paling penting, karena harusnya dilupakan. Memang perebutan juara 1 tuh final itu ada
memperebutkan trofi. Tapi ini layaknya final juga sebenarnya. Karena kita memang harus mendapatkan tiket berangkat ke Olimpiade. Dan anggaplah ini sebagai partai final yang memang harus kita dapatkan. Dan itu saya yakin sebagai seorang pelatih Sintayong juga bisa memompa pemain untuk psikologisnya kembali lebih baik dan juga mentalnya bisa siap untuk tampil mati-matian nantinya. Baik, laga perebutan tempat ketiga tapi berasanya kayak final, itu esok malam, Bang Hardiman. Tapi ini kan skenarionya banyak. Ada 2 skenario tersisa kalau kita mau main di Olimpiade. Satu, kemudian besok harus menang lawan Irak, kemudian berikutnya lawan Guinea. Mungkin masyarakat juga butuh informasi, kenapa kok Guinea yang terpilihnya dilawan pada saat nanti pertandingan playoff untuk menentukan tiket berikutnya? Jatah Asia untuk bisa tiba di Olimpiade itu ada 3,5 tiket. Setengah ini adalah duel kita melawan peringkat keempat dari zona Afrika dalam playoff antar konfederasi. Guinea itu adalah peringkat keempat di Afrika. Mereka dalam semifinal di zona Afrika itu kalah melawan Mesir. Kemudian dalam playoff di zona Afrika versus Mali, Guinea juga kalah. Itu sebabnya Guinea menjadi lawan kita. Kalau kita kalah lawan Irak nih. Ya. Dan duel ini juga penting. Ini duel terakhir memperebutkan tiket ke-16 ke Olimpiade Paris nantinya. Dan itu akan berlangsung tanggal 9 Mei. Di mana itu di Clairefontaine di Paris. Lebih persisnya 50 km dari kota Paris. Ini adalah markas tim nasional Prancis. Dan duel ini tentu akan sangat menarik. Kalau Indonesia sebutlah sekali lagi kalah melawan Irak. Dan kita harus ketemu dengan Guinea. Dan boleh jadi skuad Indonesia pasca melawan Irak besok dan kita kalah, sebutlah seperti itu. Kita tidak pulang ke Indonesia. Saya pikir Indonesia langsung ke Paris. Di mana itu menjadi medium pertempuran Indonesia melawan Guinea. Persis seperti yang dijelaskan oleh situs resmi FIFA. Tetapi Putri, saya tidak berharap itu terjadi. Kita tiba di Paris besok. Ketika kita bisa mengalahkan Irak. Harapan kita. Amin. 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 Harapan kita itu. Tapi kita hanya berhitung karena memang segala macam kemungkinan terjadi. Kalau ternyata kalah dari Irak, harus kemudian bertanding lagi untuk bisa mendapatkan tiket menuju Paris. Artinya perjuangan atau juga perjalanan semakin panjang. Ya kan? Luar biasa ini. Lama nggak ketemu keluarga. Ini skuad Indonesia Under 23, mereka pelatnas TC di Dubai. 1 April. Mungkin tahan sampai di situ Bang Hardiman. Kita akan bahas, kita akan soroti mengenai betapa lamanya perjuangan dari Timnas U23, tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Tadi sebelum jeda Bang Hardiman sudah menceritakan kalau memang kita akan lolos menuju Olimpiade, ini harus skenarionya bertemu dengan Guinea dulu, betapa panjang para pemain Timnas ini perjuangannya dan meninggalkan keluarga di Indonesia. Jadi menjalani TC, Training Center di Dubai, kemudian berlaga di Piala Asia, lanjut lagi perjuangannya menuju Paris. Artinya cukup lama mereka meninggalkan, seperti apa ini berpengaruh terhadap kondisi mental pemain? Hari ini persis 1 bulan mereka meninggalkan keluarga. Besok kita lawan Irak. Misalnya kita kalah, kita akan ada satu sisa game lagi versus Guinea 9 Mei di Paris. Itu lebih panjang lagi. Tapi di sini Putri kita angkat topi untuk totalitas Rizky Ridho dan kawan-kawan. Nasionalismenya wow, luar biasa. Untuk apa? Untuk Merah Putih. Untuk apa? Untuk Garuda. Dan kita berharap kalau kemudian besok bisa kita menangkan, total, lakukan itu. Ini adalah jalan terbaik. Jalan kedua, jalan terbaik untuk bisa tiba di Olimpiade. Dalam era sepak bola modern, meskipun 1956 kita pernah tiba di Olimpiade. Tetapi jalannya beda dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, oleh skuad Sintayong saat ini. Betul sekali. Bang Zul, sebagai pemain juga yang mungkin lama pernah meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air untuk TC dan sebagainya, untuk berbagai macam pertandingan internasional, bagaimana kemudian mengatasi hal-hal seperti itu? Rasa rindu dengan keluarga, menguatkan mental, dan yang pasti fokus, tetap concern pertandingan. Itu bukan hal yang mudah, Bang Zul. Ya dari awal sebelum kita jadi pemain, kita pasti sudah harus mempersiapkan mental ya, apalagi menjadi seorang atlet itu tidak mudah, karena memang
akan banyak waktu terbuang dengan keluarga, apalagi kalau kita menjadi salah satu squad timnas, ya kita harus memang mempersiapkan mental. Ya. Saya pikir itu adalah tantangan tersendiri ya buat seorang atlet untuk lebih banyak meninggalkan waktu dengan keluarga. Saya pikir dengan adanya alat komunikasi itu mungkin sebagai salah satu untuk menghilangkan rasa rindu dengan keluarga, mungkin dengan anak ataupun istri. Saya pikir tidak ada masalah buat itu, apalagi ini kan untuk kepentingan negara, dan ini adalah kebanggaan tersendiri buat kita dan buat keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Baik, Bang Feve juga mungkin punya cerita mengenai hal ini, hal semacam ini. Iya, tepat sekali ya dikatakan oleh Bang Zul ya. Kita sebagai atlet kita harus siap dari segala aspek, mau itu mental, psikologis, dan juga terutama masalah kita harus berkorban waktu untuk keluarga juga. Dan sekarang kita tahu, tadi dikatakan bahwa banyak alat komunikasi, apalagi sekarang kita tahu handphone udah bisa video call. Jadi kita cuma tidak mendengar suara, bisa melihat muka dari orang yang kita hubungi. Jadi artinya memang menurut saya, ya ini segala risiko memang harus diambil oleh setiap pemain profesional. Dan mereka harus siap untuk menjalankan itu semua. Dan saya pikir gak ada kendala memang untuk masalah homesick atau mungkin rindu keluarga, karena memang tujuan utama adalah merah putih, itu yang paling penting. Nah ini harus diapresiasi juga oleh masyarakat Indonesia melihat pengorbanan timnas kita, begitu kan? Ya, dan saya setuju ya, artinya begini, kalau kita lihat sekarang apa yang dikorbankan oleh para pemain, mereka meninggalkan keluarga, mereka berjuang mati-matian untuk bendera merah putih, tapi kita semua tidak mendukung mereka, itu sangat salah menurut saya. Karena apa? Saya juga melihat bagaimana beberapa ada kritikan netizen ketika kita kalah melawan Uzbekistan, ada pemain yang dibully juga. Saya pikir ini bukan satu hal yang memang menunjukkan bahwa kita tuh seorang patriot, pendukung tim merah putih dengan cara-cara seperti itu. Kita harus malah lebih mendukung. Ya, hal yang bodoh itu. Betul Bang. Jadi artinya memang kita juga harus benar-benar memberikan support itu totalitas. Sehingga mereka juga berjuang demi merah putih, dan apapun hasilnya kita harus memberikan respect buat mereka semua. Baik. Apresiasi kita berikan kepada para pemain timnas U23 yang sudah melangkah menciptakan sejarah. Masuk putaran final Piala Asia U23 saja sudah merupakan sejarah baru, apalagi sampai menembus semifinal. Kita harapkan dukungan terus untuk bisa menyambut mereka nanti pertandingan esok malam. Nanti kita akan kupas tuntas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana kans Indonesia berhadapan dengan Irak di segmen selanjutnya. Sesaat lagi. Baik pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan dari tadi bahwa pada malam hari ini diperbincangkan apa kabar Indonesia malam, kita fokus melihat kans, melihat kesempatan, peluang dari timnas U23 kita untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Caranya yang paling cepat adalah mengalahkan Iran, atau mengalahkan Irak maksud saya, dalam pertandingan pada hari Kamis malam esok pukul 10:30 waktu Indonesia Barat 22.30. Bagaimana kemudian perkiraan dari para pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong? Kami juga punya prediksinya untuk Anda. Siapa pemain yang dipercaya menjadi starting line up oleh Coach Sinteyong? Inilah dia. Kita lihat Hernando Ari masih dipercaya sebagai kiper. Sekali lagi inilah prediksi dari tim Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian barisan pertahanan diisi oleh Justin Hubner, Muhammad Ferrari juga. Kemudian siapa pengganti dari Rizky Ridho, sang kapten? Komang Teguh di sana kami tempatkan, Ivar Jenner, Nathan Choaon yang begitu terjalin chemistry-nya mengisi lini tengah, kemudian juga Pratama Arhan, Fajar Fatur Rahman, dan seperti biasa juga di lini depan kita lihat ini nama-nama yang menjadi andalan dari timnas U23 kita, apalagi sudah kembali hadir Rafa Strike dan Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand mendampingi di sayap kanan dan kiri. Bang Feve bagaimana melihatnya? Ya saya pikir ini mungkin komposisi yang sangat tepat ya. Namun bagaimanapun juga ini tergantung kesiapan dari setiap pemain juga. Karena timnas yang atau juga Sintayong dan juga semua jajaran pelatih yang lebih mengerti kesiapan dari pemain. Tapi saya pikir dengan kehadiran Komang untuk menggantikan Rizky Ridho mungkin ini salah satu pilihan juga yang menurut saya sangat tepat. Sementara di Fajar di kanan, walaupun kemarin kita lihat memang agak sedikit mendapatkan pressure yang sangat kencang dari tim Uzbekistan dan juga tetap bisa mempertahankan performa permainan, tetap akan dimainkan. Dan di depan kembalinya Rafael saya pikir memang menggantikan peran dari Sananta sendiri. Iya, Bang Zul yang biasa juga memegang ban kapten, kehilangan Rizky Ridho. Apa artinya untuk timnas U23, Bang Zul? Ya kalau saya pikir memang kita cukup kehilangannya dengan di kartu merahnya Muhammad Ridho, tetapi dengan kehadiran Komang juga bisa lebih banyak membantu di belakang. Apalagi kita lihat dari susunan pemain yang ditampilkan ini, saya pikir inilah komposisi terbaik untuk tampil di esok hari.
Ya, Bang Zul, bagaimana melihat konsistensi dari para pemain kita, mulai dari pertandingan ke pertandingan, mulai fase grup hingga saat ini? Ya, saya pikir tidak banyak perubahan, artinya dari segi mental permainan pun tidak banyak perubahan. Tetapi yang terakhir saya lihat kemarin memang kita kayak di bawah pressure ya daripada pemain Uzbek kemarin. Itu di 15 menit pertama timnas kelihatan kesulitan dalam keluar dari pressure dari Uzbek sendiri, dan ini adalah sebuah PR buat pelatih untuk bagaimana besok bisa bermain lebih baik, terutama di 15 menit awal. Tentu Irak pun akan sudah menganalisa bagaimana permainan kita, bagaimana serangan kita ataupun sistem pertahanan kita. Tentu mereka sudah menganalisis, apalagi di pertandingan terakhir memang kita sedikit terpresur dari permainan Uzbek sendiri. Di mata Bang Zul, sebagai pemain juga pengalamannya juga, gaya apa yang ditampilkan oleh Irak sebenarnya? Saya pikir tidak banyak berubah ya dari tim-tim Timur Tengah yang lain, baik itu Qatar maupun Irak. Semua karakternya mereka sama, lebih mengandalkan kecepatan. Tetapi kalau kita berbicara kecepatan di sini bukan mengenai speed ya, tapi bagaimana aliran bola mereka yang memang cepat, dan itu harus bisa diantisipasi oleh pemain-pemain kita. Seperti itu. Baik, melihat apa yang dimiliki oleh Irak, mampukah kita mengantisipasinya dari kacamata Bang Hardiman? Seharusnya mampu, walaupun Irak dikenal sangat akrab dengan hadiah penalti dalam fase grup dan juga di perempat final melawan Vietnam. Tetapi ketika Irak memainkan partai perdana, mereka kalah lawan Thailand. Ya. Artinya apa? Thailand, Vietnam, ini adalah gambaran yang utuh buat skuad kita. Bagaimana kita bersiap menghadapi mereka, Irak. Artinya apa? Indonesia punya kans untuk bisa menang, Putri. Untuk bisa menang. Dan saya melihat memang formasi 3-4-3 yang menjadi formasi favorit Sintayong. Tadi kita melihat bagaimana formasi the winning team yang kita prediksi akan dimainkan oleh Sintayong. Ini juga akan dipengaruhi dengan siapa yang akan menyandang ban kapten. Oh, oke. Ini berperan penting dalam menetralisir emosi anak-anak. Ini menarik. Soal hadiah penalti untuk Irak, ini menarik. Karena apa? Sejauh ini Irak mendapatkan 3 penalti dari 4 lain yang sudah mereka mainkan. Dan ini memang harus diwaspadai. Peran kapten sentral dalam bikin tenang kawan-kawannya. Oke, peran kapten begitu sentral, kita nggak salah pilih narasumber. Karena 2 narasumber yang bersama kita, Bang Zul dan juga Bung Feve ini sama-sama pegang ban kapten pada saat kemudian bermain dulu. Tapi sebelumnya kita akan lihat, ini adalah head to head Indonesia versus Irak, 16 November 2023 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak 5-1 berhasil mengalahkan Indonesia, timnas senior 19 November 2013 kualifikasi Piala Asia 2015. Indonesia ini juga kalah dari Irak 0-2, walaupun mungkin juga timnas senior yang kemarin mendapatkan pengalaman untuk bertemu atau juga berhadapan dengan Irak di tahun 2023 dan juga Januari 2024 ya kalau nggak salah Bang Feve. Tapi kan banyak sekali materi para pemain yang pada saat itu memperkuat bertemu dengan Irak juga tampil pada pada ajang Piala Asia U23 kali ini. Iya, kalau saya melihatnya seperti ini Mbak Putri ya, secara statistik pertemuan saya pikir itu bukan menjadi gambaran ya. Tinggal statistik. Betul, itu tinggal statistik saja. Tapi saya pikir bagaimana setiap pemain kembali kepada performa terbaik. Itu yang paling penting. Karena kalau kita membahas masalah statistik, tentu pasti akan bisa down duluan. Wah, kita kalah, kita kalah. Ini menurut saya itu satu hal mungkin yang tidak perlu diperhatikan lagi karena itu udah masa lalu ya. Jadi artinya sekarang ini bagaimana setiap pemain ini satu tujuan, satu fokus menjalankan semua game plan yang dimainkan oleh pelatih. Malah saya lebih melihatnya seperti ini Mbak Putri sebenarnya. Ketika kita melawan Uzbekistan, kita mendapatkan pressure yang begitu ketat dari para pemain Uzbekistan. Tinggi sekali. Dan solusinya apa? Itu mungkin yang kita harus lihat nantinya. Sama halnya seperti melawan Irak nanti. Irak ini bukan tim yang kaleng-kaleng ya Bang ya. Pernah menjuari AFC U23 di 2013, mengalahkan Saudi Arabia kalau salah 1-0 ya. Artinya ini tim di turnamen ini sangat berkualitas. Dan ketika kita kehilangan Rizky Ridho yang leadershipnya oke banget untuk skuad kita, terutama di lini belakang, ini PR besar buat Sintayong.
bagaimana dia bisa keluar ketika tim ini kehilangan Rizky Ridho. Komang itu pilihan terbaik. Ya, dan saya melihat sekali lagi kapten. Siapa kapten pengganti untuk Rizky Ridho? Nah, ini. Ya, kita melihat melawan Uzbekistan ada nama Nathan sebagai kapten pengganti. Betul. Boleh jadi melawan Irak besok Nathan kembali menjadi pilihan juga kapten. Oke, siapa yang layak untuk menyandang ban kapten? Mungkin Bang Zul punya pandangan tersendiri mengenai hal ini dan juga bisa bercerita kepada kita bagaimana pentingnya peran sentral seorang kapten. Tapi nanti Bang Zul, kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Rekan kami Goldi Gumilang juga akan bercerita, akan wawancara dengan warga yang ada di Surabaya. Bagaimana pendapatnya, pandangannya mengenai Indonesia berhadapan dengan Irak yang akan berlangsung Kamis malam esok. Silakan Goldi. Baik, sepertinya kami masih ada kendala komunikasi dengan Goldi Gumilang. Nanti coba kita hubungi lagi supaya cari tahu bagaimana pendapat warga dari Surabaya. Tapi Bang Zul, bisa nyambung lagi Bang Zul. Bagaimana sih sebenarnya peran dari seorang kapten ini pada saat pertandingan, terutama pada laga-laga penting yang sangat menentukan esok malam ini, Bang Zul? Ya, seorang kapten sangat penting ya dalam sebuah pertandingan, apalagi mulai dari performanya, terus mentalitasnya, bagaimana dia memimpin rekan-rekannya di dalam. Tentu kalau saya melihat dari beberapa kriteria ini mungkin yang pemain yang tepat untuk menggantikan Rizky Ridho saya pikir adalah Hernando Ari. Ya, apalagi kita lihat penampilannya di beberapa pertandingan selalu menjadi pembeda ya. Ditambah lagi kemarin terakhir waktu bertemu dengan Korea Selatan ada beberapa penyelamatan, ditambah pada saat adu penalti, saya pikir dia pemain yang paling tepat untuk menggantikan peran dari Rizky Ridho. Baik Bang Zul, terima kasih ya. Kita sudah mendapatkan satu nama dari Bang Zul. Menurut versi Bang Zulkifli Syukur bahwa yang pantas untuk memegang ban kapten menggantikan Rizky Ridho adalah Hernando Ari, sang kiper kebanggaan kita. Besok kita lihat, tapi Bang Zul terima kasih sudah memberikan waktunya juga, memberikan pandangan juga. Kita akan terus tunggu bagaimana hasilnya. Kita akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan ulasan lainnya, tapi setelah jeda. Sudah ada catatan dari Bang Hardiman tadi sebelum jeda. Peran kapten begitu penting, begitu sentral. Bagaimana kemudian kepemimpinannya ini bisa membuat para pemain ini bangkit, bukan hanya dukungan moral, tapi juga tahu bagaimana bermain menghadapi lawan. Tapi sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai siapa yang layak untuk bisa memegang ban kapten, kita menuju ke Surabaya dulu. Goldi Gumilang akan mengajak kita untuk bisa mengetahui bagaimana prediksi dari para pecinta bola yang ada di Surabaya mengenai partai Indonesia berhadapan dengan Irak Kamis malam esok. Silakan Goldi. Selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Antusias sepak bola di Indonesia, apalagi pecinta sepak bola, supporter ini sangat tinggi. Bisa dilihat dari laga kemarin melawan timnas Uzbekistan. Ya, walaupun Indonesia kalah, tapi peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris ini masih sangat terbuka. Besok laga melawan Irak harus menang dan meraih peringkat ketiga. Dan seperti apa bentuk dukungan dan juga tanggapan warga, saat ini kami berada di salah satu lapangan futsal di daerah Wiyung, Surabaya. Di samping kami telah ada beberapa pemain di sini dengan Mas Andri. Mas Andri, selamat malam. Malam, ya malam. Mas Andri, prediksi skornya mungkin dan juga prediksi permainan Indonesia besok melawan Irak seperti apa, Mas? Untuk prediksi skor untuk besok lawan Irak, menurut saya menang. Kita harus optimis menang dengan skor 1-0 ya. Terus untuk besok saya rasa kita akan bermain ofensif, kita akan menyerang mulai menit awal, mungkin itu. Ya. Mas, ini kan kemarin kapten timnas kita ya, Rizky Ridho ini harus mendapatkan kartu merah. Ini seperti apa Mas pandangannya? Siapa yang akan menggantikan dan lain sebagainya? Menurut saya dengan absennya Rizky Ridho ada Komang. Komang mungkin bisa dimainkan untuk besok dan saya rasa nggak ada masalah ya tentang yang main besok karena ada si Komang, Ferrari sama si Hapner. Mungkin di situ kita tapi. Kalau untuk terakhir Mas, ban kapten ini yang pantas menurut dari Mas Andri siapa ini yang menyandang selain dari Rizky Ridho karena besok nggak bisa main? Menurut saya ban kaptennya di Hapner ya, karena dia mempunyai sosok pemimpin di lapangan, mungkin itu. Ya. Terima kasih Mas Andre. Ya. Kita bergeser pemirsa dan juga Putri Viola, ini samping ini juga ada pemain muda yang saat ini berlatih di SSB dan di lapangan futsal ini dengan Mas siapa namanya? Mas Maulana. Mas Maulana, besok rencana nonton Indonesia melawan Irak U23?
besok ada rencana nobar sama teman-teman di kampung. Oke, ada rencana nobar sama teman-teman di kampung. Prediksinya gimana nih Mas permainan besok melawan Irak? Melihat permainan Indonesia yang sangat bagus sebelumnya, kemungkinan melawan Irak besok optimis 1-0. Optimis 1-0. Kalau optimis 1-0 yang ngegolin siapa nih Mas? Mungkin Rafael Struijk kan kemarin nggak main melawan Uzbekistan ya. Terima kasih banyak Mas Maulana. Oke, ada satu lagi pemirsa, ini juga pemain muda yang berlatih di SSB ini. Dengan Mas siapa namanya Mas? Tri Arjen Raffi. Dengan siapa? Tri Arjen Raffi. Oke, dengan Mas Tri. Mas Tri ini kan juga pemain muda ya Mas Tri. Ngelihat dari pemain-pemain Indonesia yang sekarang main bola di U23 ini di Qatar, ini seperti apa Mas? Udah bagus kah atau gimana? Sudah cukup bagus bagi saya. Untuk pemain muda di timnas Garuda Indonesia ini cukuplah bagus. Seperti Marcelino Ferdinand. Nah, itu buat motivasi saya dan rekan-rekan saya yang ada di tanah air ini. Untuk menjadi pemain profesional juga ya Mas ya? Iya. Oke. Kalau untuk prediksinya besok melawan timnas Irak, ini berapa kosong? Cukup 1-0. 1-0 juga? Ya. Oke. Kalau tadi kan ada yang menjawab Rafael Struijk yang ngegolin. Kalau ini siapa menurut Mas Tri? Menurut saya itu kayaknya di Witan. Di Witan Sulaiman. Ya. Oke. Jadi optimis Indonesia bisa lolos Olimpiade 2024 ya di Paris? Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tri atas waktunya. Itu tadi Putri Viola dan juga pemirsa, beberapa wawancara kami dengan warga di Surabaya, dan tentu semuanya optimis Indonesia dapat meraih kemenangan melawan Irak U23 di Piala Asia U23 di Qatar tahun ini. Kami kembalikan ke Putri di studio. Terima kasih Goldi, senang kalau lihat antusiasme dari para pecinta bola yang ada di Surabaya yang sudah ngobrol sejenak tadi dengan Goldi. Ada beberapa nama memang yang bisa menjadi kandidat yang diberikan kepercayaan oleh pelatih Sinteyong memegang ataupun juga mengemban ban kapten. Kalau tadi Bang Zul mengatakan sang kiper Hernando Ari. Kemudian juga yang di Surabaya tadi mengatakan ada Justin Hubner. Nah, ini masing-masing orang, masing-masing versi mungkin juga punya pilihan dan juga pandangan sendiri-sendiri. Bang Feve, ada pertimbangan apa semuanya yang mungkin bisa membuat Sinteyong mempercayakan kepada sosok pemain ini menjadi kapten pengganti? Iya, paling tidak seorang kapten ini bisa menjadi jembatan ya antara pelatih dan juga pemain di dalam lapangan. Saya pikir sebagai seorang kapten itu dia harus punya ketenangan, dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemain lainnya, dan juga bisa menjadi penyambung lidah para pemain ketika mungkin ada konflik lapangan dengan wasit. Sehingga akhirnya ini semua memang diperlukan seorang kapten yang lebih tenang, lebih wise di lapangan, lebih bijaksana. Kalau mungkin kita lihat ya perspektif orang beda-beda ya. Betul. Kalau saya mungkin melihat di sini cocoknya, tadi kita juga udah bahas ya Bang ya, kalau saya melihatnya mungkin Nathan itu lebih cocok ya, karena Nathan ini kan juga kalau kita lihat juga di media-media sering memberikan nasihat kepada Witan, kepada siapa. Jadi mungkin ini dari segi komunikasi, dia bermain juga di tengah dan mungkin lebih gampang untuk bisa berkomunikasi ke setiap lini yang dimana rekan-rekannya bermain. Saya pikir mungkin kalau menurut pandangan saya, mungkin Nathan lebih bagus gitu. Nathan yang lebih bagus. Pandangan dari Bang Hadiman? Putri, kapten penting. Perannya vital dalam mengkomandoi skuad. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Semua pemain harus jadi kapten untuk sosoknya. Maksudnya Bang? Bagaimana mereka bisa menguasai perasaan. Bagaimana bisa mereka tampil optimal, memotivasi sosok diri sendiri untuk tampil total dalam laga besok. Beda dengan ketika kita melawan Uzbekistan, di mana kita kehilangan banyak hal, kehilangan kepercayaan diri, dan itu terjadi kenapa? Karena apa? Karena di dalam penampilan kita, di dalam sosok pribadi pemain itu tidak lepas, tidak tenang, tidak bisa menguasai diri. Ini yang harus diterapkan melawan Irak besok. Baik, itu yang harus diterapkan. Nama dari Nathan tadi juga sempat dikatakan oleh Bang Hadiman. Foto mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Kami juga tampilkan. Nah, kalau tadi adalah pemain kunci Witan Sulaiman yang kami pilih. Nah, ini adalah pembagian grup Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola. Grup A ada Prancis, Amerika Serikat, kemudian juga Selandia Baru. Nah, pemenang antara AFC versus Guinea ini ada di grup A. Ini adalah duel peringkat keempat. Betul sekali. Di dua konfederasi. Afrika dan Asia. Baik. Nah, kita akan langsung saja mengetahui bagaimana saat ini kondisi dari timnas sehari jelang pertemuannya berhadapan dengan Irak yang mungkin juga ada agenda-agenda tertentu
dilakukan oleh tim dan juga ofisial. Kita sudah terhubung dengan manajer dari Timnas, yaitu Bapak Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji yang bersama kita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sumarji. Yo, selamat sore waktu Selamat sore Qatar. waktu Qatar, baik. Pak Sumarji bisa cerita kepada kita apa agenda ataupun juga kegiatan yang dilakukan baik oleh para pemain ataupun juga tim pelatih dan ofisial pada malam hari ini atau pada sore hari ini waktu Qatar, Pak Sumarji? Kegiatan kita rutinitas sesuai dengan jadwal yang ada adalah evaluasi tim. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan latihan. OT karena hari ini sore ini kita ada jadwal OT. Setelah itu ya kegiatan rutin seperti biasa, memantapkan strategi dan kaitannya dengan pertandingan besok. Ya, apakah kemudian juga ada meeting tim biasanya semalam sebelum atau malam sebelum pertandingan ini baru saja berlangsung begitu Pak Sumarji? Ya, sesuai jadwal rutinitas seperti tadi saya sampaikan bahwa evaluasi tim berkaitan dengan pertandingan sebelumnya dan juga meeting tim berkaitan dengan pertandingan yang akan dilakukan. Selanjutnya kita juga memantapkan strategi dan lain sebagainya berkaitan dengan rencana-rencana pertandingan besok. Seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Coach Sinteyong kepada para pemain? Evaluasi pasti, menganalisa kelebihan, kekurangan, termasuk juga seperti apa lawan, itu pasti. Tapi mungkin ada pesan khusus yang disampaikan oleh pelatih Sinteyong kepada para pemain malam hari ini, ataupun juga pada saat rapat tadi sore waktu Qatar, Pak Sumarji. Jadi kaitannya dengan soal pertandingan itu besok itu kan boleh dikatakan kita perebutan juara 3, sehingga yang harus kita mantapkan semua memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain. Utama adalah bagaimana menguatkan mental para pemain, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dari tim ofisial yang ada dan secara keseluruhan bisa bekerja secara bersama-sama untuk menguatkan dari sisi yang lain. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kebugaran itu bisa benar-benar benar-benar ada gitu ya. Karena kan salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana memelihara kebugaran itu. Karena waktunya cukup pendek. Di samping penguatan mental juga bagaimana para pemain bisa bugar. Seperti itu sih. Ya, Pak Sumarji, bagaimana juga kondisi fisik dan juga mental para pemain? Apakah memang ada pemain yang merasakan mungkin masih belum melupakan pada saat berhadapan dengan Uzbekistan kemarin? Atau semua sudah total move on, semua semangat? Atau mungkin masih ada yang berupaya untuk bisa mengatasi nervousnya, groginya untuk bisa menghadapi pertandingan esok, Pak Sumarji? Secara keseluruhan semuanya sudah dalam kondisi yang sangat siap, nggak ada yang grogi dan lain sebagainya. Karena kan sudah melupakan kekalahan kemarin lawan Uzbekistan. Dan kita semuanya di tim ini sepakat semangat ingin menatap, memperebutkan juara 3. Sehingga yang ada di kami adalah benar-benar semuanya memotivasi para pemain agar benar-benar semangat gitu, semangat betul. Mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya di sisa waktu yang ada untuk menghadapi pertandingan besok. Karena kita tidak menginginkan playoff, sehingga ya kita harus betul-betul maksimal di pertandingan besok itu. Ya, Pak Sumarji, soal keputusan menentukan kapten, bagaimana Pak Sumarji sejauh ini? Kapan ditentukan? Apakah memang melihat besok siapa yang paling siap atau seperti apa? Secara keseluruhan para pemain belum bisa ditentukan siapa kaptennya. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Karena kan berkaitan dengan kapten selama ini kan bukan Rizky Ridho, tetapi kan kita juga tahu bahwa banyak pemain yang memang terbiasa main di Liga 1 dan bisa jadi motivator di tengah lapangan bagi yang lain, sehingga kita akan lihat lagi siapa yang akan layak untuk jadi kapten tim.
tentunya besok baru kita akan tahu. Baik, Bang Veve, kita sudah tahu bagaimana kegiatan dari para pemain. Begitu kan, Bang Veve juga merupakan salah seorang pemain yang pernah juga merasakan bagaimana atmosfer pertandingan internasional. Malam hari seperti ini apa yang biasanya dilakukan oleh para pemain untuk bisa membangkitkan dan juga fokus menatap laga esok hari? Iya, biasanya yang kita lakukan itu mungkin kalau memang ada kelas meeting dengan pelatih, jajaran pelatih, biasanya itu memang disitu membahas mungkin kesiapan pemain juga, paling tidak mungkin membahas juga bagaimana strategi dan juga game plan yang akan dimainkan untuk esok hari. Setelah itu biasa mungkin kembali ke kamar masing-masing dan juga istilahnya relax untuk mengendorkan saraf-saraf untuk supaya besok main bisa lebih lepas. Biasanya begitu. Dan menurut saya sih apapun yang akan dilakukan setiap pemain nantinya setelah mereka mungkin dari kata Pak Marji mereka akan berlatih, ya kan, di sore hari di Qatar. Setelah itu mereka pasti akan kembali ke hotel, mendapatkan kesempatan mungkin dinner bersama. Setelah itu mungkin ada kelas meeting biasanya gitu kan untuk diberikan arahan-arahan. Nah, setelah itu mereka harus benar fokus untuk pertandingan esok hari. Baik, terakhir Bang Herdiman, pesan mungkin disampaikan melalui Pak Sumarji kepada para pemain kita yang akan berlaga pada esok hari berhadapan dengan Irak, Bang Herdiman. Saya senang mendengar statement Pak Marji bahwa tim ini sepakat untuk semangat. Sepakat untuk semangat melupakan kekalahan melawan Uzbekistan. Sepakat untuk semangat besok adalah jalan kedua dan itu optimal untuk bisa menjadi peringkat ketiga di Piala Asia Under-23 dan itu adalah tiket kita untuk tiba di Paris di Olimpiade musim panas. Saya senang Pak Marji rileks menjelaskan bahwa anak-anak sudah mulai melupakan Uzbekistan. Bahwa anak-anak sudah mulai fokus untuk tiba besok versus Irak. Ini adalah satu statement yang indah. Come on, Indonesia, Garuda Muda, kita bisa. Ya. Baik. Bang, satu lagi Bang. Tadi Pak Marji bilang para pemain nggak mau playoff Bang. Artinya besok harus menang. Ya. Harus menang. Kita harapkan bersama. Pak Marji silakan penutup Pak Marji. Ini juga mungkin pesan untuk bisa masyarakat Indonesia semuanya memberikan dukungan secara optimal kepada timnas yang akan berlaga besok. Terakhir Pak Sumarji, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami tentu sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Seperti kemarin kita tahu hampir secara keseluruhan kementerian, lembaga, masyarakat, mulai di pelosok desa semuanya mendukung timnas dengan nonton bareng, dibarengi dengan doa bersama, macam-macam lah. Itulah yang kami harapkan semuanya karena dengan adanya dukungan yang sangat luar biasa, baik itu yang ada di tanah air maupun yang hadir secara langsung di stadion di Qatar, itu betul-betul bisa membuat semangat para pemain itu lebih. Sekali lagi semangat para pemain itu lebih, dan itu diakui oleh para pemain, anak-anak juga mengakui, waduh kalau bisa kita disaksikan sama seperti kemarin tentu kita semangatnya mesti akan lebih menggebu-gebu karena kita tahu bahwa yang akan kita hadapi itu Irak. Dan Irak boleh dikatakan tidak kualitasnya tidak seperti Uzbekistan. Saya kira seperti itu. Pak Sumarji, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita di tengah-tengah kesibukannya. Semangat selalu pokoknya untuk Pak Sumarji dan juga semua timnas official, tim pelatih. Kita support semua dari Indonesia. Sekali lagi sukses Pak Sumarji dan juga tim nasional Indonesia. Terima kasih waktunya. Bang Herdiman, terima kasih. Bang Veve, terima kasih. Semoga besok kita bisa duduk di sini, bisa kumpul di sini dengan cerita yang mengasyikkan, menenangkan, yaitu kemenangan dari Indonesia berhadapan dengan Irak. Begitu harapan kita bersama. Dan akhir kata, tugas kami juga selesai. Saya Putri Viola, bersama juga ada Agita Malika. Ya, dan saya Agita Malika. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama Putri Windasari dengan tema Warung Madura versus Minimarket bertarung merebut pasar. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.